Pada tahun 2019 ya, saya pernah mengalami satu kejadian yang menurut saya inilah bukti adanya sihir atau yang biasa disebut dengan santet dan lain sebagainya. Pada tahun 2019 saya sering mengalami kejadian aneh, di antaranya ketika setiap pukul 4 pagi sebelum subuh saya tersentak terbangun, kemudian mendengar suara ledakan gitu, seperti seng rumah saya itu, atap rumah saya seperti dilempar dengan batu. Tetapi kejadian ini berulang dan selalu pada jam yang sama begitu. Setelah tersentak terbangun, mendengar suara letupan yang sangat deras, kemudian saya mulai batuk begitu ya, batuk. Dan semenjak itu ketika saya mengajar di pengajian di majelis-majelis tempat saya biasa mengajar, itu kerongkongan saya itu ketika mulai ngajar sakit. Tetapi kalau tidak mengajar itu tidak sakit. Sakitnya nggak ada begitu. Tapi kalau sudah saya mengajar, leher saya sakit, seperti payah untuk mengajar di dalam majelis. Jadi menyampaikan apa yang menjadi materi, apa yang menjadi pelajaran di dalam pengajian itu sulit karena leher saya sakit. 1 bulan saya tahankan apa yang saya alami, kejadian itu terus berulang. 2 bulan saya pertahankan, sampai pada bulan ketiga ya, ketika ada orang yang mencoba begitu ya. Jadi alhamdulillah tapi orangnya masih hidup. Ada orang yang mencoba untuk mengobati saya itu. Dia merasa ada yang aneh di diri saya, dia merasa ada yang aneh. Kemudian dia coba mengobati saya. Tetapi setelah dia coba untuk mengobati saya, jadi orang ini muntah-muntah darah di situ, ya, muntah-muntah darah. Tapi orangnya masih hidup, alhamdulillah orangnya masih hidup. Nah, kemudian setelah kejadian itu saya memang merasa ini sudah nggak benar. Kemudian saya datang kepada salah seorang ustadz, ya, dan meminta untuk diobati. Ketika beliau membacakan ayat-ayat Quran, zikir-zikir dan lain sebagainya, kemudian saya batuk, saya muntah, di mana saya muntahkan dalam sebuah kaleng begitu. Di dalam kaleng itu ada beberapa batu, kemudian rambut dan darah yang menggumpal-gumpal. Ini saya semakin merasa aneh dengan kejadian yang seperti ini. Kemudian tidak berapa lama, di waktu pagi setelah subuh, saya WhatsAppan dengan Kiai Syarif Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat tentang kondisi saya. Dan kemudian beliau meminta saya untuk langsung terbang ke rumah beliau. Saya terbang ke Jakarta, kemudian menuju rumah beliau. Ya, beberapa hari saya diobati di rumah beliau dengan murid beliau, ada Ustadz Lukman, dan saya yakin juga beliau mendoakan saya. Dan sampai di rumah beliau itu masih ada kejadian aneh dan saksinya masih hidup. Ketika saya bermalam di aula di rumah beliau, di dekat rak-rak kitab begitu, saya ditunggui oleh satu orang guru yang mengajar di pesantren Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, pesantren Ummul Qura. Nah, di waktu malam memang saya itu sulit tidur. Di waktu malam yang menunggui saya ini gak bisa tidur. Kemudian dia merasa tiba-tiba ada lewat di hidungnya, itu seperti bau bangkai ikan gitu. Lewat seperti bau bangkai ikan, itu menuju ke tempat saya. Baunya itu menuju ke tempat saya. Ya, menuju ke tempat saya.
Ya, setelah itu beberapa hari saya di rumah beliau, ada kejadian-kejadian aneh yang menurut saya ini di luar logika begitu, tetapi terjadi. Ya, alhamdulillah saya datang ke tempat orang yang tepat. Ya, benar-benar kiai, benar-benar ulama, saya minta didoakan. Saya bertabarruk dengan para ulama, dengan para kiai. Setelah saya merasa baik begitu, beberapa hari di rumah Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, kemudian saya minta izin ke beliau untuk mengambil berkah ke Abuya Muhtadi Ad-Dimyati di Cidahu. Ya, maka kemudian saya diantar oleh supir beliau izinkan saya ke sana. Saya diantar oleh supir yang ada di Pondok Pesantren Ummul Qura. Saya berangkat ke Cidahu, ke pesantrennya Buya Muhtadi Ad-Dimyati. Sesampainya di sana, ya, beliau itu tersenyum melihat keadaan saya, ya. Kemudian saya duduk di situ. Sepertinya ya saya yakin beliau tahu apa yang terjadi kepada saya, karena saya sangat yakin bahwa Abuya Muhtadi Ad-Dimyati itu adalah wali min auliyaillah, adalah salah satu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan dengan beliau, yang itu tidak saya ungkapkan ya di sini. Banyak sekali kejadian aneh saya dengan beliau yang saya yakin itu adalah karomah beliau. Kemudian beliau buatkan air, beliau bacakan air, beliau kasih ke saya. Setelah saya minum, ya inilah mungkin barokah daripada doa-doa para ulama, kiai-kiai yang benar, ya, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, kemudian Buya Muhtadi Ad-Dimyati dan ulama-ulama lain yang mendoakan saya. Saya bertabarruk kepada mereka, semoga Allah sembuhkan apa yang saya alami tersebut. Jadi alhamdulillah saya tidak salah mendatangi orang, ya. Saya datang ke ulama yang benar, ke kiai yang benar. Karena hari ini banyak orang-orang yang mengaku bisa mengobati sihir, santet, dan lain sebagainya. Tetap berkedok ulama, berkedok kiai, berkedok gus. Padahal ulama, kiai atau gus ini tidak bisa disematkan kepada sembarang orang. Bagaimana orang yang katanya gus saja tetapi salah di dalam mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana orang yang katanya gus itu salah menulis Bismillahirrahmanirrahim? Hal-hal yang lumrah saja bisa salah begitu. Ya, dengan pakaian seperti pakaian ulama, kemudian dia mengaku gus, membuka tempat pengobatan, orang datang, kemudian mentarif pengobatan tersebut. Ya silahkan saja dia mau mentarif pengobatannya. Nah, tetapi ini kemudian merusak nama gus, merusak nama kiai, ya. Bahkan dia mengatakan dia itu punya pesantren, punya santri. Ya, tapi ya innalillah, di balik itu semua ternyata ini kedok saja. Kedok dari orang yang mengaku gus, padahal ini dukun palsu, ini jualan ya, jualan. Jadi ini bentuk kejahatan yang dibungkus dengan bungkus agama, yang dibungkus dengan simbol-simbol agama. Ini hari ini banyak sekali. Kadang-kadang saya merasa begini, mungkin kalau Abu Jahal hidup di zaman sekarang ini, Abu Jahal datang ke Indonesia pakai serban, pakai jubah gitu. Terus Abu Jahal ngaku ulama, mungkin ada juga yang percaya. Sedangkan orang yang salah beberapa kali dalam mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran, salah dalam menuliskan ayat-ayat Al-Quran, apalagi yang paling fatal itu ketika menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ini
yang sudah biasa ditulis tapi salah. Itu pun masih ada yang menganggap bahwa dia itu beneran kiai, dia itu beneran gus. Innalillah, ya. Jangan sampai kemudian nama kiai itu rusak, nama gus itu rusak. Kalau memang kita mengalami satu penyakit yang menurut kita tidak logika, menurut kita aneh, yang bisa saja itu sihir, bisa saja itu santet, silahkan datangi ulama-ulama yang benar-benar ulama, yang keilmuannya sudah diakui oleh ulama-ulama lain. Ya, datangi kiai yang benar-benar kiai, ya, yang keilmuannya diakui, bukan yang mengkiaikan dirinya, bukan yang mengguskan dirinya, atau yang mengulamakan dirinya. Jangan datang yang seperti itu. Itu kalau kita datangi orang yang mengguskan dirinya, atau mengulamakan dirinya, atau mengkiaikan dirinya, padahal tidak ada kiai atau ulama yang mengakui tentang keilmuannya, itu yang salah kita sendiri. Kita masuk ke lubang buaya. Jangan sampai masuk ke lubang buaya, apalagi buaya darah.